Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Slamet Aryadi dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dalam rangka Hari Ulang Tahun DPR RI ke-76. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Pemerintah memperpanjang kembali PPKM level 3 Jawa Bali hingga 30 Agustus. Perpanjangan tersebut merupakan strategi pemerintah untuk terus menjaga momentum penurunan kasus COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Rahmat Handoyo memaparkan, pengadaan regen impor menjadi komponen yang membuat harga tes PCR menjadi cukup mahal. Hal itu dinilai sangat membebani masyarakat yang mengalami kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Rahmat mengaku bersyukur karena dengan adanya media digital saat ini cukup membantu DPR sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan-masukan yang baik terkait harga-harga tes COVID-19 di Indonesia. Ini saya kira suatu hal yang melegakan, suatu yang pantas kita apresiasi, tinggal bagaimana parlemen memberikan satu fungsi kontrol, fungsi pengawasan agar pelaksanaannya di lapangan, fasilitas klinik, rumah sakit, menjalankan pelayanan kesehatan melalui tes-tes seperti ini bisa sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ketentuan. Rahmat Handoyo menambahkan, sudah saatnya Indonesia memberikan kesempatan bagi siapapun yang hendak berinvestasi di bidang kesehatan, mulai dari alat kesehatan hingga ke obat-obatan dan vitamin. Ia yakin DPR akan selalu mendukung agar Indonesia mampu berdikari di bidang kesehatan. Dari mana saja itelaahnya? Ya, dari importer, impor mereka berapa, kemudian dijual sini berapa. Sekarang udah zamannya teknologi informasi. Produsen membuat dijual ke kita berapa atau kepada distributor berapa. Mereka harus tahu. Pemerintah pasti punya data seperti itu. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam penyampaian postur APBN tahun 2022 beserta nota keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah merencanakan kebijakan yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan, meski terjadi penurunan dari target karena dampak pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa terhadap anggaran infrastruktur, namun Lazarus optimis target proyek infrastruktur akan diselesaikan Presiden hingga akhir masa jabatan tetap tercapai. Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, Presiden masih berusaha bagaimana supaya target-target capaian, terutama kabinet masa beliau ini, ya, untuk infrastruktur prioritas, Presiden masih berupaya supaya seluruh proyek-proyek yang sudah dicanangkan ini bisa diselesaikan di akhir masa jabatan. Selain itu, Lazarus berharap pemerintah seharusnya dapat melakukan perencanaan dan pemanfaatan APBN dengan tepat sehingga tidak menghambat perkembangan pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya. Itu sebetulnya kan tidak harus ada refocusing. Jadi perencanaan itu betul-betul sudah matang, sehingga tahun berjalan misal nih, jalan tol ini kita anggarkan sekian miliar, ya. Nah, sekian miliar itu kontrak. Dan kontrak itu sesuai dengan yang kita anggarkan gitu loh. Tapi sekarang kan tidak bisa rata-rata semua kegiatan itu terjadi pengurangan karena memang penerimaan negara berkurang, akhirnya program yang sudah kita anggarkan tadi, duitnya yang sudah kita anggarkan di APBN tidak bisa terpenuhi, paksa terjadi pemotongan. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5–5,5%. Terkait hal tersebut, anggota DPR RI mendorong pemerintah memprioritaskan belanja daerah untuk ketahanan pangan dan penguatan UMKM di tahun 2022. Ditemui usai penyampaian pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022 di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan, untuk mencapai target pertumbuhan 5 hingga 5,5%, pemerintah diharapkan dapat mencapai pertumbuhan tahunan di tahun 2021 minimal hingga 3,3 sampai 3,8%, sehingga tidak terlalu sulit untuk mencapai target tersebut secara maksimal di tahun 2022.
Pemerintah setidaknya harus bisa mencapai pertumbuhan secara tahunan di 2021 minimal 3,3 sampai 3,8%. Relatif pemerintah sesungguhnya di 2022 itu punya extra effort untuk bisa sampai di 5,5. Untuk memulihkan perekonomian Indonesia di tahun 2022, disarankan agar pemerintah dapat mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk ketahanan pangan hingga tahun 2024, sehingga dapat menciptakan swasembada pangan. Terhadap belanja daerah khususnya, DAK, itu paling tidak 40% untuk ketahanan pangan dan hewani, termasuk dana desa. Dari 2022 sampai 2024. Sehingga kita nantinya di 2024 diharapkan bisa swasembada pangan. Pemerintah juga didorong untuk memberikan dukungan terhadap UMKM dengan peningkatan anggaran UMKM pada program pemulihan ekonomi nasional. Ferdian dan Bahriawan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria edisi spesial Hari Ulang Tahun DPR RI ke-76. Saya, Selamat Aryadi, beserta kerabat kerja yang bertugas, undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.